Jadi kita bisa melihat bahwa peran pemasaran itu sebenarnya menciptakan value atau nilai bagi pelanggan. Nah, value pelanggan itu adalah perbedaan antara persepsi pelanggan terhadap manfaat yang mereka terima dari saat mereka membeli atau menggunakan produk atau jasa. Kemudian ini dilihat juga dari persepsi biaya yang bisa mereka tanggung. Akhirnya ketemu value atau nilai pemasaran. Pelanggan akan beli, atau beli itu artinya dia melakukan pertukaran kalau manfaat yang diterima itu lebih besar dari ongkos atau biaya yang harus mereka bayar. Kemudian produknya yang mereka beli itu menawarkan nilai yang lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, itu adalah value pemasaran. Nah, sehingga akhirnya manajer pemasaran harus menciptakan nilai pelanggan yang fokus ke marketing mix atau 4P. Kemudian dia juga harus mengembangkan strategi di mana ada kombinasi antara unsur marketing mix atau 4P tadi sehingga bisa saling melengkapi, dan ini akhirnya mempengaruhi persepsi nilai dan perilaku pelanggan. Jadi ilmu pemasaran itu adalah kita bisa mempengaruhi persepsi seseorang terhadap produk atau merek kita. Nah, jika lingkungan itu mudah dikontrol, itu tentunya akan mudah untuk mempengaruhi persepsi pelanggan. Kita sebagai manajer pemasaran bisa mengendalikan itu kalau lingkungannya bisa kita kontrol. Tetapi ini adalah problemnya. Kadang-kadang reaksi pelanggan itu tidak diperkirakan oleh kita sebagai seorang manajer pemasaran, karena lingkungannya selalu berubah-ubah setiap saat. Ada faktor-faktor yang memang di luar kendali dari seorang manajer. Faktor ekonomi, sosial, politik, hukum, ya alam. Misalnya tahun 2020 ini apa yang diperkirakan ekonomi mungkin akan bagus, ternyata tiba-tiba ada pandemi, ada COVID-19. Nah, semuanya langsung berubah di luar kendali manajer pemasaran. Restoran harus mengubah bisnisnya, travel agent harus mengubah bisnisnya, semuanya berubah karena lingkungannya berubah. Nah, seperti itu sulitnya karena ada faktor-faktor yang di luar kendali yang bisa kita kendalikan. Kemudian perilaku individu pelanggan juga sangat sulit diprediksi. Sejak ada pandemi misalnya, perilaku orang-orang juga akan berubah ya. Orang jadi takut keluar rumah misalnya. Di awal-awal dulu orang hanya berdiam di rumah, melakukan apapun di rumah, bekerja dari rumah. Nah, perilakunya berubah. Nah, ini jadi problem juga, sehingga memang kita harus selalu mengikuti perubahan-perubahan itu. Solusinya adalah memang kita harus menyesuaikan secara simultan. Coba kalian perhatikan bisnis-bisnis kuliner, hotel, bisnis transportasi, semuanya mereka melakukan penyesuaian secara simultan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, tapi hasil dari penyesuaian itu juga sifatnya tidak pasti karena memang lingkungan itu memang nggak bisa dikendalikan sebenarnya. Sehingga memang tugas dari pemasar itu ya mau nggak mau dia harus selalu beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan yang selalu berubah terus-menerus. Nah, oleh karena itu manajer pemasaran sangat perlu yang namanya informasi. Nah, informasi itu bisa didapatkan dari riset pemasaran yang bertanggung jawab untuk ngasih informasi yang valid. Bisa juga disebut sebagai mata rantai komunikasi antara perusahaan dan lingkungan riset ini. Cara bagaimana perusahaan itu bisa menghasilkan, menerima, dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan itu merupakan sebuah kesuksesan untuk sebuah planning atau rencana pemasaran. Jadi harus ada informasi yang didapatkan dari riset. Nah, kemudian dari hasil riset ini kita interpretasikan informasi tadi, kemudian kita sesuaikan di dalam planning pemasaran kita. Nah, itu solusinya untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah.